Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nicholas Wiryastama dengan NPM 217006516 dari Prodi Sistem Informasi akan membuat video terkait pembahasan pembuatan database dan tabel serta DFD dan IRD. Sebagai tugas sebelum UAS, mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bapak Ari Gunawan. Baik, untuk pembuatan database dan tabelnya, kita menggunakan SQL Server 2014. Dan inilah tampilan awalnya setelah kita mengklik aplikasi SQL Server dan Connect. Nah, untuk pembuatan database dan tabelnya ada beberapa cara. Di sini kita coba menggunakan scripting atau new query ya. Caranya kita klik new query ini atau Ctrl N. Kemudian untuk sintaksnya kita menggunakan create database. Nah, create ini termasuk ke dalam data definition language. Create database, kemudian nama database-nya apa? Misal saya tulis DB Academic. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ya di sini database belum ada DB Academic. Ini kita blok create database-nya, lalu kita execute. Kita bisa lihat ada message complete, berarti berhasil. Ini kita refresh database-nya, nah muncul DB Academic-nya. Nah, untuk manualnya caranya kita klik database-nya, klik kanan new database. Kemudian tulis namanya misal DB Academic. Contoh aja. Lalu auto growth-nya kita ubah ke percentage 1. Bawahnya juga sama 1. Nah, fungsinya apa? Saat SQL ini update, dia tidak makan banyak tempat storage atau penyimpanan pada device kita. Kemudian path-nya kita juga bisa ubah, direktorinya bebas sih mau ke C atau ke D, cuman saya di sini saya taruh di D dan sudah saya buatkan folder SQL namanya. Oke, lalu yang bawah juga oke. Kemudian kita oke. Seperti itu untuk cara manualnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Caranya kalau untuk scripting ya, kita menggunakan create juga. Jadi create table. Lalu apa nama tabelnya? Misal mahasiswa. Kemudian fieldnya kita isi. Tab mahasiswa ada NPM. Lalu tipe datanya seperti apa? Misal varchar. Ini lengthnya, panjangnya saya taruh 8. Lalu NPM ini kita jadikan primary key. Nah, primary key ini adalah suatu kunci utama yang membedakan antara baris dengan baris lainnya dalam satu tabel dan bersifat unik. Jadi primary key ini berupa angka dan tidak boleh kosong. Oleh karena itu kita tulis not null. Karena kalau null itu berarti kosong, default. Lalu kolom yang selanjutnya mungkin nama ya. Nama, tipe datanya juga varchar. Lengthnya mungkin 30. Not null juga. Dan selanjutnya ada alamat. Misal tipe datanya varchar juga. Lengthnya mungkin 50 biar panjang dan not null juga. Baik, berarti ini ada 3 kolom, nama NPM, nama alamat dengan NPM sebagai primary key. Kemudian jangan kita langsung execute ya, kita ubah dulu nih available database di samping execute nih, diklik tanda panah kecil, lalu kita pilih DB Academic yang sudah kita buat tadi ya, baru kita bisa execute. Nah, kita lihat dulu nih ya di table ini masih kosong ya, belum ada mahasiswa. Ini kita execute successfully, ini kita refresh. Nah, dia muncul nih DBO mahasiswa. Kita bisa lihat di sini kolomnya 3, NPM, nama alamat dengan NPM ini sebagai primary key ya, ada tanda kuncinya seperti itu. Nah, untuk cara manualnya kita pilih tabelnya sama sih kayak tadi database, klik kanan new table. Kemudian kolomnya kita tulis sama ya, ada NPM, data type-nya varchar.
Len-nya ini 8, kemudian ada nama, dia juga varchar, len-nya 30, kemudian alamat, dia varchar juga 50. Kemudian npm ini diklik, kemudian klik kanan set primary key. Nah, seperti itu, lalu save atau Ctrl S. Nah, kita namakan deh mahasiswa. Lalu klik OK. Nanti dia akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengisi tabelnya. Caranya menggunakan insert. Jadi insert into. Nah, kalau ini termasuk DML, Data Manipulation Language. Insert into, tabelnya apa? Mahasiswa. Kemudian values-nya apa? Nah, values-nya ini mengikuti kolomnya ya. Caranya kita masukkan, jangan lupa tanda kutip ya, npm-nya maksimal 8. Misal 217.000.00, koma, lalu namanya nama saya misal. Nah, untuk alamatnya misal besar seperti ini. Nah, ini untuk baris pertama. Baris keduanya kita copy aja lah. Kita ganti. Ini juga kita ganti. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya, di DBO mahasiswa. Untuk melihat kita pilih select. Masih kosong ya. npm, nama, alamatnya masih kosong. Caranya ini tinggal kita execute lagi sama. Ini message-nya to row affected, artinya 2 baris berubah nih ya. Kita bisa lihat di sini, kita refresh. Klik kanan, select top. Nah, sudah muncul deh. Datanya sudah terisi ya, seperti itu. Nah, baik, mungkin sekian cara membuat database dan table dengan SQL Server 2014. Baik, di sini kita akan membuat diagram IRD sistem akademik dengan Visio, Microsoft Visio. Kita cari shape-nya dulu. Pertama kita cari shape untuk entity, itu rectangle saja, kotak. Kita kasih fill. Warna kuning. Lainnya hitam. Nah, entitasnya berarti di sini saya buat 3. Ada yang pertama itu mahasiswa, kemudian mata kuliah dan dosen. Nah, lalu relation kita gunakan diamond relation. Kita ada 2 relasi. Fill juga. Nah, relasinya ini mahasiswa mengambil kuliah, lalu dosen mengampu mata kuliah mengajar. Nah, kalau sudah dibuat entity dan relasinya, kita hubungkan menggunakan line ya, atau bisa konektor. Tekan line, lalu kita buat di sini berarti satu mahasiswa bisa memilih banyak mata kuliah. Seperti ini, one to many. Nah, kemudian dosen dan mata kuliah. Sini dosen mengampu banyak mata kuliah ya, satu dosen.
mampu beberapa mata kuliah. Baik. Setelah sudah, kita tambahkan atribut masing-masing entity. Kita gunakan ellipse saja. Oke, untuk mahasiswa pertama entity-nya tuh atributnya ada NPM, nomor pokok, lalu ada alamat, nama mahasiswanya sendiri, jurusan, kemudian bisa juga jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Oke. Nah, itu untuk mahasiswa. Lalu untuk mata kuliahnya pasti ada kode mata kuliah, kode MK, lalu nama mata kuliahnya sendiri, jadwal mata kuliah, kemudian ada ruang kelas, ruangnya, jadwalnya maksudnya hari, lalu dosen pengampunya. Kemudian untuk dosennya sendiri ada nama dosen, nomor induk dosen. Oh iya, ini kurang juga SKS. Jumlah SKS-nya ya. Baik, ini. Kemudian kita gariskan ya antara atributnya. Kita rapikan dulu supaya lebih bagus terlihatnya. Oh iya, dari atribut ini kita tentukan primary key-nya ya. Kalau untuk mahasiswa NPM ini kita buat underline. Lalu untuk mata kuliah itu kode mata kuliahnya, lalu dosennya, nomor induknya. Oke, baik. Sudah rapi, lalu kita garis, kita hubungkan menggunakan line seperti ini. Yang ini. Dosen. Oke. Lumayan lah ya. Lalu kita tuliskan di sini ERD Sistem Akademik KRS. Ini kita besarkan tulisannya agar terbaca. Begitu juga dengan ini. Kita besarkan tulisannya. Tersebut. Nah. Baik, mungkin ini adalah tampilan akhir dari IRD Sistem Informasi Akademiknya. Kemudian kita akan membuat DFD Sistem Informasi Akademik. Nah, ini sudah di rename tadi ya.
Untuk IRD dan DFD caranya klik 2 kali saja. Nah, untuk shape-nya, untuk DFD itu ada lingkaran untuk proses, kemudian rectangle untuk objek atau entity ya. Sini ada 3 untuk DFD-nya. Proses sendiri adalah sistem informasi elektronik KRS, step pengisian KRS. Lalu di sini ada mahasiswa, ada dosen, dan juga ada admin atau petugas kampus lah ya. Ini diambil seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita ambil line untuk menggambarkan flow-nya, alirnya ya. Mahasiswa kepada sistem prosesnya. Ini kita kasih arrow-nya ke sana, ke arah proses, dengan input data mahasiswa. Mahasiswa menginput data mahasiswa. Lalu dosen ya. Ini kita gunakan konektor saja. Dosen kepada proses. Ini arrow-nya juga sama. Dosen menginput data dosen. Kecil. Lalu dari sini sistem akan memproses ke admin untuk memberikan info terkait data dosen dan data mahasiswa. Seperti itu. Oke, ini buat seperti ini saja. Kita balik. Seperti ini saja lah. Nah, dari sini arahnya ke admin. Oke. Setelah itu mahasiswa akan menginputkan data KRS yang berisi jadwal, nama mata kuliah, nama dosennya, SKS, dan lain-lain ya. Kemudian dari sini kita gambarkan outputnya ke dosen adalah data KRS tadi. Info KRS mahasiswa. Kemudian dari sini data dosen akan memberikan output juga persetujuan KRS. Kemudian admin akan menerima data KRS.
yang sudah disetujui oleh dosen. Lalu kita gambarkan lagi ke arah input dari admin sendiri. Itu info dosen, info mahasiswanya, dan info KRS. Lalu yang diterima dari mahasiswa adalah info KRS. Nah, jadi seperti ini untuk data flow diagramnya. Dirapikan dulu biar lebih enak dilihat. Kita kasih fill line. Nah, baik, kita kasih nama. Sudah ya. Jadi berikut adalah tampilan dari DFD Sistem Informasi Akademik KRS. Di mana untuk pertama di sini mahasiswa akan memberikan input berupa data mahasiswa dan data KRS. Lalu dosen akan menerima output berupa info KRS. Kemudian dosen akan memberikan input berupa data dosen dan persetujuan KRS. Lalu dari admin akan menerima output berupa data dosen, data mahasiswa, dan data KRS. Lalu admin akan memberikan input berupa info dosen, info mahasiswa, dan info KRS. Selanjutnya mahasiswa akan menerima info KRS yang sudah disetujui oleh dosen tersebut. Baik, sekian penjelasan terkait pembuatan DFD. Baik, sekian mungkin pembahasan saya terkait pembuatan database, table, serta IRD dan DFD-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.